Kebetulan saya sebagai Ketua Satgas Literasi Sekolah yang berharap bahwa setelah acara ini berlangsung diharapkan ada kerjasama untuk keberlanjutan, karena nanti setelah usai prioritas berakhir akan diserahkan ke Kemendikbud. Harapan kami semangat Ibu dan Bapak tetap membara untuk suatu saat mendapatkan adi literasi, entah siapa dari Ibu dan Bapak, karena itu masuk dalam penilaian kinerja kepala pimpinan pemerintah daerah. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberikan apresiasi berupa anugerah literasi prioritas kepada Kabupaten Mitra USA Prioritas. Kami juga mengucapkan terima kasih dan selamat kepada kabupaten kota tersebut atas pencapaiannya dan mutu kegiatan yang dilaksanakan. Kami memberi penghargaan besar kepada mereka dan mengharapkan program membaca ini akan dilanjutkan terus, tidak akan berhenti, karena ini demi anak Indonesia. USAID, through the USAID Prioritas program, has focused support on improving the reading skills of early grade students. USAID has donated 8 million leveled reading books to 13,000 primary schools in USAID Prioritas partner provinces and trained teachers in using these books. I personally have observed these books being used by teachers and schools to help students improve their reading skills and increase their enjoyment of reading. As we know, the ability to read is the foundation for learning. The better reading skills a student has, the greater the ability to learn. Improving education is a never-ending challenge that requires continuing efforts from both government and the community. Kami sangat berterima kasih tentunya pada USAID yang sudah melakukan inisiasi program literasi ini mulai tahun 2012 melalui program budaya baca, kalau tidak keliru waktu itu. Dan ini sudah diimplementasikan di 92 kabupaten kota yang menjadi target dari USAID. 92 kabupaten kota yang lulus hari ini itu 19 kabupaten. Alhamdulillah, Mbak sekalian, lulus tidaknya kabupaten kota dalam program budaya baca literasi ini itu sangat ditentukan oleh komitmen Pemda. Terima kasih Pak Bupati, Ibu Bupati, Pak Kadis ya, Bapak dan Ibu Kadis yang sudah mengawal program ini. Ini adalah embrio, jadi embrio dari program literasi. Insya Allah nanti akan kita teruskan, walaupun USAID prioritas sudah selesai. Walaupun kami dari kementerian masih tetap, Pak Peter masih mengajukan dilanjutkan, Pak. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, ini tibalah saatnya untuk pemberian penghargaan anugerah literasi prioritas tahun 2017. Bisa berada di Jakarta karena program membaca. Saya sudah membaca 117 judul buku dalam waktu 5 bulan. Program membaca di sekolah saya diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Di hari Selasa, Rabu, dan Kamis diadakan selama 15 menit. Sedangkan program membaca di hari Sabtu diadakan selama 35 menit. 10 menit membaca hening
dan dilanjutkan dengan permainan atau perlombaan. Di sini saya membawa 2 judul buku. Silakan Bapak Dirjen memilih salah satu dari 2 buku ini. Baik, saya akan menceritakan salah satu judul cerita di dalam buku ini yang berjudul Pangeran Ikan dan Permaisuri Sultan. Suatu hari, ia ingin memakan hidangan yang terbuat dari ikan. Ia memerintah seluruh pasukannya untuk mencarikan ikan. Selain membaca di sekolah, saya juga mengajari ibu saya membaca di rumah. Ibu saya tidak bisa membaca karena tidak tamat SD. Saya memberikan ibu saya 1 buku. Ibu saya mengeja hurufnya satu persatu. Biasanya, ibu saya bangun jam 4. Setelah itu, salat subuh dan berangkat bekerja. Ibu saya bekerja membantu orang-orang untuk merawat ternak-ternaknya, memberikan makan ayam. Biasanya, jika ibu saya tidak ada di rumah, biasanya saya yang menghampiri ibu saya ke tempat bekerjanya untuk mengajari ibu saya membaca. Morena ini ditujukan untuk meningkatkan budaya baca siswa. Kegiatan Morena yaitu membaca senyap selama 15 menit yang kita lakukan di pagi hari. Setelah itu, apa yang kita baca akan kita tuliskan ke dalam sebuah buku yang kita sebut dengan buku Rapor Morena. Isinya hari dan tanggal, judul buku dan pengarang, ringkasan isi yang dibaca atau diresum, dan tanda tangan guru pengajar. Ketika hari Sabtu, kita akan membuat ringkasan cerita yang kita tulis ke dalam sebuah portofolio. Dalam membuat ringkasan ini, saya belajar banyak hal. Contohnya, pada filosofi pohon bambu, saya bisa mengerti bahwa jika kita mengalami suatu hambatan dan kegagalan, bukan berarti kita tidak mengalami perkembangan, melainkan justru kita sedang mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam diri kita. Kita akan mendengarkan presentasi singkat dari Bapak Bupati Tasikmalaya. Pendidikan dan membaca adalah merupakan satu kesatuan. Sehingga saya memprogramkan dalam pendidikan membaca dari sejak awal saya menjadi bupati. Dari tahun ke tahun ada program membaca. Bahkan membaca di Kabupaten Tasikmalaya bukan hanya program bagi siswa-siswi sekolah, tetapi bagi pesantren juga. Kemudian saya menganggarkan kemarin saja tahun 2015 saya menganggarkan sekitar 900 juta untuk program membaca para guru berjumlah 2.200, hampir 2.200 guru membaca dengan program tersebut. Alhamdulillah, dengan program ini IPM Kabupaten Tasikmalaya meningkat. Di awal kepemimpinan saya ranking ke-13 di Jawa Barat. Setelah program pendidikan menjadi naik ranking ke-7 di Jawa Barat. Bagaimana Bapak Ibu melakukan kegiatan-kegiatan ini sehingga literasi di Kabupaten Bapak Ibu berjalan dengan sangat baik? Yang kedua, bagaimana komitmen ke depan setelah adanya penghargaan ini? Upaya dilakukan adalah yang pertama memberikan sharing dalam pengembangan di sekolah-sekolah, yaitu meningkatkan fungsi guru, perpustakaan, kemudian menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana yang disampaikan di dalam tayangan yang kita saksikan bersama tadi. Yang sudah kami lakukan selama ini sudah dihargai, bahkan hari ini mendapatkan sebuah penghargaan. Ini berkat kami terus mengintegrasikan seluruh yang terkait. Di samping di situ ada dinas pendidikan, ada perpustakaan daerah, juga tidak kalah pentingnya Bapeda selalu saya ajak untuk ikut bersama-sama merancang anggaran yang memadai untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Lumajang. Dan insya Allah saya selaku Sekda akan mendampingi dan memfasilitasi semua kegiatan yang membutuhkan pendanaan untuk pelaksanaan literasi di tingkat sekolah, insya Allah. Amin. Saya baru menjabat selama 9 bulan dan alhamdulillah saya mempunyai fokus untuk masalah pendidikan. Literasi menjadi ikon Kabupaten Sragen yang terbaru nanti ke depannya, dan akan saya berikan kepada target untuk kepala dinas baru, Pak,
berhubung posisi kepala dinas sekarang lowong dan sedang ada posisi job fit, bagi yang tertarik menjadi kepala dinas pendidikan di Kabupaten Sragen, saya persilahkan untuk mendaftar. Dan salah satunya adalah targetnya ke depan Kabupaten Literasi untuk Sragen ini tidak hanya mencapai nilai B, tapi harus A. Kita terus memberikan pendampingan atau replikasi untuk terus melaksanakan program yang telah dijalankan oleh USAID, karena program ini sangat-sangat bagus. Kita tidak perlu membuat lagi mencoba bentuk program, karena ini tinggal melanjutkan saya rasa. Dan kami pun berharap dari kementerian ya kalau bisa dari USAID sendiri melanjutkan program ini, kami sangat berharap. Kemudian dari kementerian juga Pak, dan sekali lagi pendampingan anggaran dari Pemda Kabupaten Serang akan terus kami lakukan. Oleh sebab itu kami di Kabupaten Serang Bedagai mencoba dengan strategi 3K: kebijakan, kelembagaan, dan kebersamaan. Kebijakan yang ditempuh dalam soal ini tentu saja yang sudah ada. Yang pertama tadi dari Permendikbud 23 tahun 2015 tentang gerakan literasi sekolah. Kemudian dikombinasi dengan selaras dengan peraturan daerah tentang wajib belajar dan juga peraturan bupati tentang gerakan budaya baca. Jadi kebijakan-kebijakan inilah sesungguhnya yang kami laksanakan sejak 2014. Kemudian soal kelembagaan, lembaga yang terstruktur tentu saja sekolah. Itu sebabnya di sekolah dengan inovasi-inovasi yang ada, ditambah dengan masuknya USAID prioritas. Di sana ada gerakan membaca tanpa suara, Gema Nusantara, ada vokalis program karya tulis, ada membaca terbimbing, mendengar terbimbing atau disebut dengan berdering, dan lain-lain. Ini inovasi semuanya. Ini yang kami sebut dengan kelembagaan. Sekarang ini kelembagaan tersebut bukan hanya yang ada di sekolah, tetapi juga yang ada di masyarakat umum. Di sana ada Sembada, seni membaca bahasa daerah. Yang ketiga adalah kebersamaan. Di dalam kebersamaan inilah kami merasa mendapat durian runtuh dengan adanya bantuan dari lembaga-lembaga seperti USAID prioritas. Oleh sebab itu sangat mendukung apa yang dikatakan Pak Dirjen, kalau bisa USAID ini terus dilanjutkan lagi di Indonesia. Jadi marilah kita belajar dari 19 kabupaten yang diwakili oleh 7 kabupaten di depan ini, sehingga literasi sekolah ke depan akan semakin berkembang. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.